Eh, Medan, Orasbah, ya. Eh, saya mulai dengan isu corona dulu. Isu corona ini kita semua tahu tidak terlalu jelas bahwa gejalanya sebenarnya tidak berbeda dari gejala penyakit yang sering dialami oleh umat manusia selama ini. Batuk itu biasa, dan waktu batuk pasti ada sesak napas, biasa. Kemudian demam itu biasa, ada gangguan perut itu biasa, kemudian pusing-pusing biasa, dan itu bukan sesuatu yang baru. Ada satu hal yang menarik dari peristiwa ini adalah anggota SKK tetap tegar dalam beriman kepada Tuhan. Dokter-dokter kita yang berhadapan langsung dengan para pasien yang diduga mengidap corona juga tidak gentar. Dokter Wahyu tidak gentar. Dokter Amel juga tidak gentar. Dan semua dokter lain yang terlibat di dalam mengurusi corona ini. Apa arti semua itu? Disitulah kekuatan kita. Beriman kepada Allah itu adalah benteng hidup kita. Orang lain takut, tapi kita masih mempunyai Allah. Ketika orang lain panik karena isu corona ini, anggota SKK dari wajah-wajah yang ada itu tetap cerah. Ya, Tika? Pasti masih cerah. Semangat. Kekuatan dari mana? Iman. Iman yang bertumbuh dan bercokol di dalam diri kita, terutama iman yang dikuatkan dalam pertemuan kita dalam serikat kocar kacir ini. Jadi yang meningkatkan kekebalan tubuh itu adalah iman. Jadi kita punya bakteri pro-life di dalam hidup bekerja maksimal bersama Allah. Karena itu kita tidak ada kegentaran sedikit pun. Ya, kan lucu. Yang disebarluaskan adalah kematian. Padahal kematian itu bukan baru di muka bumi. Ya, kenapa kematian karena corona ini menjadi masalah besar? Kalau baca data, yang mati karena TBC itu 1 tiap jam. Dan itu pun yang meninggal dunia, termasuk dokter itu adalah penderita penyakit lain sebelumnya. Terima kasih, anggota SKK tetap senyum, tetap ceria. Ya, masa sih corona itu lebih berkuasa atas hidup manusia? Tidak. Dan bersyukur kita tidak terjebak di situ. Itulah kekuatan beriman. Karena itu saya minta, ya, iman itu walaupun kita belum bisa ke gereja bagi yang Kristen, jangan kendor. Kita masih punya hak personal untuk berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Jangan bukan karena di gereja tutup lalu kita merasa bahwa kita tidak lagi bisa berkomunikasi secara personal dengan Tuhan. Tuhan itu selalu memperhatikan kita secara individu. Baik, jadi paling tidak kita sudah membuktikan kepada dunia bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati semua ini dengan sukacita. Sekarang, tugas kita selanjutnya adalah semua kita yang disatukan oleh Allah, jangan pernah tercerai berai.
tetap bersatu. Ya, mulai dari keluarga, teman-teman dekat, ya, dan tetap belajar mendengarkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dalam hubungan dengan itu juga kita berdoa supaya semua orang baik tetap tekun mendengar tuntunan Allah. Kemudian semua orang baik bersatu, sehingga kita secara bersama-sama membangun satu kekuatan baru, bahwa beriman pada Allah itu bisa menghalau ketakutan apapun. Beriman pada Allah itu membuat kita tetap bersuka cita dalam situasi apapun. Dan paling penting, kita hidup sebagai contoh orang beriman, sebagai contoh orang baik terhadap sesama di sekitar kita. Dan kalau boleh, orang-orang baik nanti pada waktunya bersatu dengan kita. Bersatu supaya kita mempunyai kekuatan lebih. Karena selama ini banyak orang baik bekerja sendiri-sendiri. Bahkan banyak orang yang bersembunyi dari pergaulan dengan orang lain karena takut berdosa. Itu satu kekeliruan. Marilah kita berdoa supaya semua orang baik tetap tekun mendengarkan suara Tuhan dan tekun bersatu dan tekun menunjukkan kebaikan Tuhan yang terus mengalir di dalam diri kita. Kewajiban orang baik membuat bumi indah. Kewajiban kita adalah membuat bumi indah. Bumi kita di mana? Bumi kita di sekitar rumah kita sendiri. Setiap orang dengan cara yang sederhana menanam supaya alam di sekitar kita itu hijau dan menghasilkan udara segar. Karena udara segar yang dihasilkan dari rumah kita itu tidak hanya mengalir untuk kita sendiri. Udara segar yang sama akan mengalir juga untuk orang lain. Yang bagus itu belajar menanam sayur supaya kita jangan tergantung pada sayur yang dijual orang. Andai kata kita bisa menghasilkan sayur yang cukup di rumah, paling tidak kita bisa berbagi kepada orang-orang dekat. Keindahan lainnya adalah terus menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Jadi, ketika suara orang tidak baik yang dominan menakut-nakuti orang, padahal sebenarnya tidak perlu. Kalau medis itu justru memberikan optimisme, bukan menakut-nakuti. Karena mereka hadir untuk merawat kehidupan. Profesi mereka adalah merawat kehidupan, memelihara kehidupan. Padahal bekerja di rumah sakit adalah tugas utamanya adalah memelihara kehidupan, merawat kehidupan, membantu orang yang mengalami kekeliruan dalam merawat kehidupan. Ya, memberi bantuan kepada orang yang terlanjur lemah dalam hidup. Ya. Untuk itulah kita bersatu. Kita mendukung orang-orang untuk percaya pada Allah dan tidak perlu takut dengan corona. Tapi terima kasih anggota SKK tidak terjebak dalam ketakutan dan kepanikan. Itu saja dari saya. Salam sukacita, khorasbah, dan tetap tersenyum. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, karena Opa tadi sudah berbicara, memberi penguatan kepada kita bahwa corona itu urusan negara, urusan dunia, tapi kita adalah bagian daripada urusan Allah dan kita memang berpegang penuh pada Allah. Itu kekuatan dasar yang Opa beritahu kepada kita hari ini, bahwa kita harus menjadi model mulai dari dalam keluarga dan di sekeliling kita. Dan itu memang terbukti sampai hari ini orang SKK di seluruh Indonesia
bahkan sampai di luar negeri, semua tidak bermasalah. Hanya berkat daun pepaya, jahe, ya, dan terong. Lalu kita akan mau mendengar penjelasan medisnya bagian lain bahwa kesaksian daripada Dokter Amel, ya, bagaimana ketika benar-benar total mengikuti rahmat ini. Karena Ibu Amel ini dokter, mamanya juga dokter di Bandung. Mereka memang keluarga medis, tetapi benar-benar percaya. Terima kasih Dokter Amel, saya persilakan. Ya, selamat siang Opa Anton, Pak Mans, dan Selamat siang. rekan-rekan sekalian. Dari mana ya? Jadi paling sifatnya saya lebih mau sharing aja sih. Memang betul kata Opa, awal-awal Corona kemarin sempat takut juga. Ya siapa sih yang nggak takut dengan isu wabah yang emang segitu sepandemi itu gitu, dan bahkan dikatakan angka kematian tinggi, apalagi di Italia juga sampai lockdown, di negara-negara besar sampai lockdown. Jadi yang saya mau sampaikan di sini memang sampai saat ini betul juga kata Opa, jadi memang keluhannya itu betul-betul tidak spesifik. Jadi di dunia kedokteran pun sampai saat ini masih banyak sekali webinar-webinar karena masih berjalan terus penelitiannya. Sebenarnya ini penyakitnya gimana sih karena efeknya di setiap orang pun berbeda-beda. Ada yang tidak ada gejala sama sekali, ada yang begitu kena orang-orang tertentu itu menjadi berat. Ya, jadi memang di masing-masing orang pun berbeda-beda, dari yang tidak ada gejala sekali sampai yang berat ketika kena orang-orang tertentu. Jadi dunia kedokteran pun masih dibilangnya masih horek lah gitu. Jadi belum jelas teori yang jadi teorinya masih bermacam-macam, pengobatannya pun juga masih berkembang. Ada yang obat-obat yang tadinya dipakai jadi nggak dipakai, ada yang nggak dipakai jadi dipakai. Jadi memang masih berubah terus. Waktu itu pengalaman saya karena beberapa kali ketemu pasien yang memang terkonfirmasi positif COVID, saya dalam keadaan waktu awal-awal kan memang APD masih belum bisa terpenuhi oleh rumah sakit. Itu saya khawatir juga karena saya punya asma. Jadi saya sering cerita ke Opa tadi habis periksa ini. Pesan Opa hanya satu, banyak minum air, banyak doa, tidak usah takut, dan minum air daun pepaya. Udah. Jadi saya pegang itu gitu. Jadi selama dengan perkembangan obat-obatan yang sampai sekarang, dengan ilmu-ilmu, masih penelitian-penelitian yang masih berjalan sampai sekarang, ya saya sih tetap ikutin, karena kan mau nggak mau seprofesi saya sebagai dokter tetap harus tahu gitu maksudnya di dunia kedokteran tuh ini seperti apa. Tapi bekal saya cuma satu, pesan dari Opa. Dan teman-teman saya sudah ada, kan kami kerja di IGD, jadi sering ketemu pasien yang memang nggak terduga. Teman-teman saya sampai saat ini udah ada 5 yang terkonfirmasi dan udah sempat di karantina juga. Tapi saya sampai saat ini, walaupun dengan screening berulang kali, sampai saat ini belum pernah sampai diisolasi, hanya dengan yaitu yang daun pepaya, air, dan ada 2 teman saya, juga adik saya, begitu lihat saya, padahal saya punya asma gitu, terus mereka lihat, kok kamu nggak takut, kok kamu hati-hati kalau terima pasien itu, jangan, maksudnya saya sih ya pakai secara prosedural aja, pakai APD. Kalau saya layanin seperti sehari-hari saya periksa pasien, tapi ya dengan harus pakai masker, ya saya pakai masker. Ternyata saya sampai saat ini sehat, dan saya cuma bilang ke mereka, ya kalau kamu mau ikut saya, minum air daun pepaya sama jahe sama terong. Jangan tanya kenapa, ikutin aja, sama banyak minum air putih. Mereka yang ngikutin cara saya sampai saat ini pun mereka
nggak pernah sampai sakit berat. Maksudnya pernah sih flu, tapi nggak sampai harus dikarantina dan apalagi sampai harus di isolasi yang di rumah sakit rujukan. Ya, itu sih lebih kurang kalau pengalaman saya selama menangani di IGD untuk ketemu pasien-pasien yang dicurigai COVID gitu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, pengalaman saya waktu pertama kali masuk ya, kebetulan kan saya selesai cuti melahirkan. Jadi memang pertama kali itu takut sekali. Sempat telepon opa beberapa kali karena takut ya menyusui, terus harus masuk kerja, sampai sebetulnya saya nggak kepingin masuk kerja gitu daripada menularkan kepada bayi dan anak saya yang masih kecil. Tapi ya udah dikuatkan sama opa, ya dijalanin saja. Yang penting saya menggunakan APD yang lengkap. Terus saya bekerja sesuai dengan standar medis saya saja gitu loh. Perawat saya di poliklinik itu ternyata terkena COVID. Nah, itu merupakan suatu hal yang mengejutkan, padahal saya sudah berusaha mungkin menjaga ruang kerja saya sebaik mungkin agar semua tenaga medis yang bekerja bersama saya tidak terkena COVID. Karena kebetulan bidang saya kebidanan, jadi pada wanita hamil hampir 80% itu tidak memiliki gejala sama sekali. Jadi semua pasien datang dengan kondisi sehat. Ternyata setelah diperiksa, mereka positif, rapidnya reaktif dan swabnya positif. Nah itu jadi kami benar-benar semua pasien kami perlakukan sebagai pasien COVID. Hanya saya kecolongan satu, perawat saya di poli, dia positif COVID, tertular dari rekan sesama di poli. Nah, karena dia positif COVID, akhirnya semua dokter yang bekerja di poliklinik harus dilakukan pemeriksaan swab. Dan setelah hasil swab keluar, sebelum hasil swab keluar itu, saya diminta untuk tidak boleh bertemu dengan keluarga saya. Saya cukup bingung ini, karena saya menyusui anak saya. Kalau nggak ketemu gimana gitu kan. Akhirnya nunggu hasil swab itu cukup lama, hampir 2 hari ya. Karena saya sudah nggak tahan, kangen dengar suaranya anak nangis ya. Saya tanya ke opa, apakah saya ini berbahaya untuk keluarga saya? Tapi opa bilang, tidak bahaya. Jadi setelah opa bilang itu, saya nggak nunggu hasil swab saya. Saya langsung ketemu anak saya, langsung nyusuin anak saya aja, karena saya kan kangen gitu. Yang penting saya yakin saya bersih. Saya menggunakan APD, saya menggunakan prosedur yang lengkap gitu. Jadi menurut saya kemungkinan kecil tertular gitu. Ya bersyukur deh ada opa, jadi semakin dikuatkan ya. Jadi kita nggak hanya berpaku pada medis saja, karena sampai saat ini pemeriksaan apapun itu sangat menyulitkan kita mendeteksi COVID. Pada pengalaman saya saat ini, begitu banyak pasien yang ternyata memang positif COVID, tapi mereka sehat, tidak menimbulkan gejala sama sekali. Itu yang terjadi pada pasien-pasien kandungan. Begitu juga dengan rekan-rekan saya yang perawat yang memang terkonfirmasi positif corona. Gitu, Opa. Pengalaman saya. Artinya tidak, kalaupun hasil pemeriksaan bahwa kita kena COVID, kalau Tuhan tidak menghendaki kita mati, kita tetap hidup. Ya. Oh iya, saya makan daun pepaya sama makan anggur. Ya, saya usahain setiap hari. Jadi ya puji Tuhan imunitasnya bagus, nggak sampai saat ini batuk pilek juga nggak ada keluhan apa sama sekali. Sama cukup minum. Kebetulan saya searching juga, itu ada salah satu di sebuah jurnal itu
ada saya menemukan kalau pepaya itu juga meningkatkan sistem imunitas gitu. Jadi apa yang dikatakan Opa itu sesuai dengan yang tertulis gitu. Jadi kalau misalnya ada data medisnya kan orang dengan lebih mudah menerimanya. Sebagai dokter, walaupun Anda sudah frustrasi dan penuh ketakutan, tetapi Anda melihat bahwa dengan Allah itu pasti. Ya. Apakah Anda memberitahukan kepada teman-teman yang lain, carilah kepada Allah kalau ilmu kita tidak kuat? Oh, mereka sudah tahu. Jadi kalau saya kan memang agak berbeda dengan teman-teman saya. Jadi kalau misalnya saya sudah menjalankan semua prosedur sesuai dengan keilmuan saya dan masalah itu kok mentok, tidak ada solusinya, kemudian kadang-kadang suka saya tanya ke Opa dan ada sesuatu yang lain tuh biasanya dari makanan atau apa, dan memang terbukti ya, apa yang bantuan Opa itu walaupun dengan makanan yang sedikit itu, yang tidak biasa itu memberikan kesembuhan dan akhirnya orang jadi apa ya, jadi makin percaya, betul ya apa yang dokter bilang ya gitu. Ya yang penting sih jangan takut ya, karena saya melihat dari pasien-pasien saya yang kebetulan ibu hamil yang terkena COVID, tapi dia punya keyakinan untuk sembuh karena ada bayi yang harus dirawat dan macam-macam lah, kita beri dukungan secara spiritual juga ya supaya dia yakin untuk kesembuhannya itu saya lihat seperti tidak sakit ya, walaupun hasil pemeriksaan coronanya positif, tapi lebih kesembuhannya itu lebih bagus, lebih cepat dibandingkan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Itu. Kita sudah dengar dari Dokter Wahyu, Dokter Amel, yang mengungkapkan kekuatan iman dalam hidup. Karena itu yang lain tidak mempunyai alasan untuk mengikuti yang lain selain mengikuti Allah. Bahwa ada sistem lain yang kita hormati, ya, tetapi kekuatan kita ada pada Allah. Ya, oke. Mungkin yang lain dulu. Selamat siang semua. Romo. Awal-awalnya kami para Romo di sini memang takut ya dengan virus corona ini karena ketidakjelasannya seperti kata Dokter Amel tadi itu yang berubah-berubah selalu. Tapi lama-kelamaan setelah mendengarkan penjelasan tentang virus corona ini, setidaknya saya berpikir nggak mungkin kita selalu mengunci diri di kamar, tidak berinteraksi dengan orang. Ya, saya memang setiap hari mengajar secara online dengan mahasiswa saya, tapi berinteraksi dengan orang di luar itu ya dibutuhkan. Secara psikologis kita kalau di kamar terus akhirnya kita seperti mengalami masalah kejiwaan kan, kalau seandainya di kamar terus. Iya, jadi saya sendiri mengalami kesulitan, sebulan 2 bulan mungkin bisa di kamar terus mengunci, tapi setelah itu sudahlah, apapun yang terjadi yang penting imunitas tubuh itu semakin diperkuat, iman semakin ditambahkan, apapun yang terjadi kalau corona memang kena, ya paling tidak kita sudah mempunyai persiapan. Imunitas tubuh kita ditambah. Berkat bantuan kita semua, termasuk Opa juga, kita tidak kena virus corona ini. Dan mencoba menguatkan orang-orang lain supaya kembali saja beraktivitas, tapi harus jaga
imunitas, jaga protokol kesehatan. Itulah mungkin yang bisa saya sharingkan Pak Mans dan Opa. Yang dari Romo, sebagai Romo saya hanya mau bertanya begini, paling tidak ada teman atau relasi lain yang melihat Romo tetap sehat. Dan apakah mereka tahu Romo itu penggemar daun pepaya atau anti daun pepaya? Mungkin Romo bisa tahu. Malah bilang, Romo kenapa kok makin muda setelah ikut BHS ini katanya, begitu malah. Iya. Padahal tidak makan daging. Ya. Iya, jadi memang terasa semakin sehat ya. Setelah tidak makan daging ini, saya merasa ada kekuatan yang tambah gitu ya. Iya. Wajahnya itu memang wajah cerah sekali, lebih muda. Tidak dulu kan wajah agak hitam. Iya, memang. Sekarang lebih cerah. Ya. Kalau saya sendiri, saya selalu ikut petunjuk dari Opa. Karena menurut saya apa yang Pak itu yang itu aja Pak Mans. Begitu ya. Artinya benar-benar menjalankan hidup beriman kepada Allah dan ikut protokoler ya. Ya. Keluarga saran rebusan terong, jahe dengan daun pepaya. Dan tapi wajah ibu ini kan wajah yang cerah, wajah yang tidak takut seperti yang lain. Bahwa kita ikuti aturan pemerintah ya benar. Kalau resep dari Opa kan disuruh itu minum rebusan air jahe sama daun pepaya. Terus sama terong juga. Terus sebenarnya Jessie nggak suka jahe sih, cuman sekarang lagi belajar gitu. Jadi. Oke. Jadi saya lalu apa? Tapi kamu percaya diri tidak selama corona ini? Iya, Pak. Kawan saya melihatnya aneh gitu. Melihatnya aneh sekali gitu sampai mereka nawarin makanan mereka ke saya. Mereka pikir saya nggak makan karena nggak ada duit gitu. Mereka kasihan gitu. Cuman selama pandemi ini kan nggak kuliah. Mereka nanya, gimana, sehat kan? Gitu. Iya sehat. Saya juga makan daun pepaya. Saya kasih tahu juga ke mereka, cuman mereka nggak ngikutin karena itu kan pahit, ngapain gitu. Selama 3 bulan kami masih ikut social distancing di rumah saja. Setelah melihat sekarang new normal, akhirnya kami keluar. Buka lagi, berani. Jadi kita jualan online, Pak. Ya. Online. Ikut Opa dan sudah dibimbing selama setahun. Selama ini kami makannya sekali sehari. Nah, iya, dan sehat. Sehat. Hemat. Lihat wajah sehat semua itu. 30.000 untuk makan 8 orang, Pak. Oh, itu lihat. Luar biasa ya. Jadi gitulah. Jadi keluarga yang baik, yang taat kepada Allah, ya. Jadi ya, baik. Ya, terima kasih. Iya, silakan. Iya. Jadi awalnya sebenarnya saya juga sangat takut dengan corona ini di awal-awal. Sebab saya ada sakit asma juga. Selain asma, saya penderita kanker payudara. Iya. Nah, jadi begitu informasi harus stay at home, saya benar-benar di dalam rumah, bahkan ke teras rumah pun tak berani. Di 2 minggu terakhir ini memang saya udah lebih tidak takut lagi lah, karena saya yakin setelah mengikuti
semua yang Opa sampaikan, dan saya usahakan juga minum walaupun tidak bisa banyak sekali. Dan sekarang saya udah lebih percaya diri lagi bahwa Tuhan akan menolong kita lah. Ya, benar. Jalani hidup dengan normal, ya. Jalani hidup dengan normal. Jangan pikir penyakit. Karena itu bukan urusan kamu, bukan urusan saya, tapi jelas urusan Tuhan. Ya. Baik, Opa. Terima kasih, Opa. Ya. Opa, ini anak saya Gabriel. Ya, kemarin Opa sudah mengatakan memang dia sampai saat ini kan belum bisa juga bicara, Opa. Ya. Apa yang kami lakukan, Opa? Kalau pantangannya mudah-mudahan kami tetap hindari. Bermain banyak dengan dia. Bermain banyak. Biarkan dia belajar ngomong. Kalau dia ngomong jangan diperbaiki. Biarkan dia ngomong sebarang sekalipun. Ya. Gitu. Bermain ya. Oke. Saya doakan. Iya, tolong didoakan. Gabriel, ya. Silakan. Iya. Apa perlu kami masukkan dia ke sekolah luar biasa, Opa? Boleh dulu. Boleh ya. Opa, jadi di telinga kiri saya itu ada masalah, agak sulit mendengar, Opa. Yang kiri, agak budak. Pengobatannya gimana ya, Opa? Bukan, kemarin kan tunggu saja, jalan saja. Kemarin itu kan Opa, saya WA Opa bilang ke dokter THT, jadi kami ke sana, terus dikasih obat tetes. Sakitnya sudah hilang, tapi sepertinya masih kurang tuntas pendengarannya gitu, Opa. Dikit. Sabar. Minum banyak air, makan banyak labu kuning, ya. Direbus dengan daun pepaya. Oke? Oke, terima kasih, Opa. Ya. Kalau sehabis olahraga itu badan terasa meriang, panas dingin, apalagi kalau malam. Artinya apakah kegiatan olahraga itu harus dikurangi? Apa? Terus jangan berlebihan. Apa? Jangan berlebihan. Minum gula jahe. Gimana, Pak? Minum gula jahe. Minum gula jahe. Iya. Olahraga jangan berlebihan, minum gula jahe. Gulanya gula merah atau gula biasa, Pak? Gula merah. Gula merah. Terima kasih, Pak. Kita sudah membuktikan bahwa iman itu kekuatan kita. Sambil menjaga makan, itu penting. Sekarang ini kita harus berani menunjukkan keluar pelan-pelan dengan siapa saja, bercerita, mewartakan apa yang kita alami. Ya, seperti ada beberapa yang ceritakan, katakan saja Dr. Wahyu, dia sudah berani menyampaikan semua resep saya kepada pasiennya. Dan akhirnya mereka bertumbuh dalam percaya, walaupun bukan percaya Allah, tapi mereka percaya semua apa yang disampaikan Dr. Wahyu. Ya, begitu juga Dr. Amel. Jadi, karena mereka kalau ada kesulitan, pasti mereka berkonsultasi. Jadi inilah pelajaran penting bagi kita, bahwa bersama Allah, setia kepada Allah, tidak pernah sia-sia.